Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran IPS kali ini kita akan masuk ke materi keberagaman lingkungan sekitar. Simak videonya dengan baik ya, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama kita akan mengenal dan mengidentifikasi kehidupan masyarakat masa praaksara pada aspek ekonomi. Yang kedua, menjelaskan proses interaksi sosial berdasarkan karakteristik ruang. Yang ketiga, menganalisis perubahan karakteristik lokasi dari waktu ke waktu berdasarkan aspek fisik dan sosial. Berdasarkan ilmu geologi, perkembangan bumi dibagi menjadi 4. Yang pertama, zaman Arkeozoikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan yang terakhir yaitu zaman Neozoikum. Pada zaman Arkeozoikum yang paling tua terjadi pada 2500 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, kulit bumi masih membara karena temperatur yang sangat tinggi dan belum adanya kehidupan. Zaman Paleozoikum, zaman bumi purba, maksud pada ketika hidrosfer dan atmosfer mulai terbentuk di permukaan bumi. Pada zaman Mesozoikum, hidup pertengahan yang sudah berlangsung sekitar 140 juta tahun lalu. Pada zaman ini muncul hewan-hewan reptil besar seperti dinosaurus. Dan yang terakhir, zaman Neozoikum, kondisi bumi sudah lebih stabil dan terbentuk dengan baik untuk dijadikan tempat tinggal. Pada zaman ini, makhluk reptil atau dinosaurus yang besar sudah punah karena jatuhnya asteroid. Aktivitas manusia zaman praaksara pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Secara geografis, pada zaman ini masih bergantung pada kondisi alam sekitar. Daerah sungai, danau, padang rumput merupakan tempat-tempat ideal bagi manusia praaksara. Nah, mereka hidup secara berkelompok dan tersusun dalam keluarga-keluarga kecil. Alat-alat pada zaman praaksara memberikan petunjuk bagaimana cara manusia pada zaman itu bertahan hidup. Karena peralatan manusia zaman praaksara terbuat dari batu, maka hasil budaya yang dikembangkan pada zaman itu adalah hasil budaya batu. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Pada zaman ini sangat menggantungkan iklim dan cuaca alam. Hal ini sangat dibutuhkan untuk bercocok tanam. Hasil dari panen juga sangat dipengaruhi oleh kondisi tekstur tanah yang digunakan. Selain pertanian, sumber ekonomi mereka adalah dengan beternak. Pada masa bercocok tanam, manusia praaksara telah menghasilkan budaya yang mengarah pada usaha bercocok tanam dengan syarat yaitu kepercayaan. Masa bercocok tanam dan peternakan. Pada masa ini, manusia sudah memasuki babakan sejarah Neolitikum. Berdasarkan arkeologis, manusia pada masa ini bercocok tanam dengan membuka lahan baru. Mereka memanfaatkan hutan dan semak dengan cara ditebang dan dibakar, kemudian mereka tanami dengan cara sederhana. Pada masa perundagian, golongan masyarakat yang mempunyai keterampilan dan kepandaian suatu jenis usaha tertentu dalam membuat gerabah, perhiasan dari kayu atau sampah dan batu, berdasarkan ilmu arkeologi, manusia telah memasuki zaman logam pada masa perundagian. Manusia pada zaman ini sudah tidak lagi berpindah. Mereka lebih nyaman untuk menetap secara berkelompok dengan membangun perkampungan dan desa. Hari Minggu lalu kita sudah membahas tentang manusia purba. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembiasaan diri untuk melestarikan lingkungan.
Itu dia uraian materi kita pembelajaran kali ini mengenai bab keberagaman lingkungan sekitar. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.